Saya sedaya lah. Mugi-mugi saya sedaya, mugi-mugi paringi selamat kabeh. Muga-muga semua harapan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wes padahal aku mau pengen nasihati Pak Bupati kuwi malah gak sido gara-gara iklan. Ah, atau dunia persilatan. Terus nasihati kiai ya. Iya, kan. Wow itu tadi itu kan sama-sama kita dengarkan. Ada yang menarik dari entah itu Mas Bupati Cilacap atau dari Bupati Pati. Beliau di antara pujian-pujian yang beliau berikan kepada Pak Gubernur, itu yang paling penting menurut saya adalah satu, ternyata Pak Gubernur itu menjadi pemimpin yang mau mendengarkan. Itu penting itu. Acap kali kita itu mudah mendengarkan ketika kita di bawah, tapi ketika kita di atas, kita pengennya didengarkan. Nah tadi Pak Gubernur ternyata adalah sosok yang siap untuk mendengarkan, dan itu penting. Karena sekelas Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq saja, ketika beliau menjadi khalifah, itu beliau sempat berkhutbah begini, "Inni qad wullitu alaikum." Saya ini hari ini jadi pemimpin kalian semua. Walastu bi khairikum. Ini coba betapa pentingnya untuk sadar diri, untuk rendah hati. Sekelas Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq saja, termasuk orang terbaik umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan walastu bi khairikum. Saya hari ini menjadi pemimpin kalian semua, padahal saya sadar saya bukan yang terbaik di antara kalian semua. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asaqtu faqawwimuni. Kalau saya benar, tolong semua yang menjadi pendamping saya, pembantu saya yang di bawah saya, tolong bantu ide-ide baik saya. Tapi kalau sewaktu-waktu saya keliru sebagai manusia, tolong nasihati dengan baik, tolong ingatkan dengan baik. Itu sekelas Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Maka tidak boleh seorang pemimpin kemudian tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau diingatkan. Tapi nasihat itu ya penting, dengan cara-cara yang benar itu jauh lebih penting. Gini, jangankan mohon maaf orang yang banyak keliru kayak kita-kita, orang awam kayak kita-kita, sekelas Imam Syafi'i saja itu tidak mau kalau kemudian dinasihati dengan cara yang keras, yang kasar. Ta'ammadni binuskhika fil firati wa jannibni nasihata fil jamaah. Kalau kalian semua merasa ada yang keliru dari saya, tolong DM atau WA. Jangan di demo. Loh iya, jangan di demo. Makanya sangat populer di dunia pesantren, Sayyid Zabidi dalam kitab Ithafnya, menjadi syarahnya kitab Ihya yang sangat populer kitabnya karya Imam Ghazali, menceritakan suatu ketika, sampean pernah dengar Harun Ar-Rasyid apa tidak? Yang biasa sama Abu Nawas itu loh. Nah, orang kan kumune kuwi. Beliau ini punya putra menjadi khalifah namanya Ma'mun. Kalau redaksi kitabnya begini, ini mumpung ingat ini dan sudah tidak ada TV One ini. Waqa'a anna ba'da al-wu'ab fa'ala ma'al Ma'mun bin Abi Ja'far. Abi Ja'far itu Harun Ar-Rasyid. Al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar bil hildati wa syiddah. Jadi suatu ketika ada kiai, ada santri, katakan Ustadz Anyaran lah ya, kiai-kiai kecamatan, tahu-tahu dia ini mengingatkan atau menasihati atau bahkan memarahi Khalifah Ma'mun dengan cara yang sangat kasar, dengan nasihat-nasihat yang sangat kasar. Akhirnya langsung di stop oleh Khalifah itu. Ya hadza ana lastu bi'a'dhama dzamban min fir'aun. Pak Ustadz, Kiai, sama itu benar Kiai, tapi sama harus ingat, yang kamu hadapi ini hanya Khalifah Ma'mun yang tidak mungkin punya dosa lebih ngeri daripada Fir'aun.
walasta anta bi'atqa min Musa wa Harun. Dan tidak mungkin kalau hanya sekedar kiai kecamatan lebih istimewa daripada Nabiullah Musa, Nabiullah Harun. Itu pun wa qala Allah ta'ala lahuma idhaba ila fir'aun innahu tagha wa qula lahu qawlan layyina wa qula lahu qawlan layyina. Kamu berdua berangkat ke Fir'aun. Fir'aun ini orang yang mengaku sebagai Tuhan, tidak hanya mengaku sebagai gubernur, sebagai Tuhan ini. Artinya sudah mencoba untuk menyaingi Tuhan. Kesalahannya fatal sekali. Itu pun Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu kalau ngomong sama Fir'aun yang halus, yang sopan. La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Siapa tahu dia kemudian berpikir, kemudian berbenah. Karena gini, ada beberapa orang itu kalau diingatkan itu agak kecewa. Tapi sebetulnya sebelum tidur dia pikirkan itu. Kemudian kebijakannya akan dia ubah di kemudian hari. Maka menjadi penting. Sudahlah, panjenengan semua bisa lihat kenapa tidak ada pesantren-pesantren yang kemudian demo. Nggak ada, Pak. Karena kami para muda, Gus Yassin sebelum jadi wagub itu tidak pernah mengarahkan santri-santrinya untuk demo. Pasti. Karena memang begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ana malikul muluk. Saya ini rajanya raja. Saya ini presidennya presiden. Qulubul muluk biadi. Semua pikiran perencanaan para pejabat itu ada di tangan saya. Faman ata'ani ja'altuhu alihi ni'mah. Ada beberapa kitab ja'altuhu alihi rahmah. Kalau masyarakat memiliki hubungan yang baik, memiliki perilaku yang baik, maka pasti akan mendapatkan pejabat yang menjadi nikmat. Tapi waman asani ja'altuhu alihi nikmah. Tulisannya hampir sama, yang satu pakai ain, satunya pakai qaf. Hampir sama, tapi maknanya jauh berbeda. Kalau kita sebagai rakyat tidak benar, maka pasti pejabat yang kita dapatkan juga sulit untuk benar. Makanya fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita enggak usah repot-repot mencaci maki pejabat. Walakin tubu ilayya u'attibhum 'alaikum. Sudahlah, kamu semua berbenah menjadi pribadi yang baik. Insya Allah Pak Lutfi akan semakin baik, semakin baik, semakin baik. Kira-kira begitu. Ada beberapa riwayat itu begini. Fala tashghalu qulubakum bisabbil muluk wad'u lahum bisalah fa inna salahahum bisalahikum. Kamu gak usah repot-repot mendemo Pak Lutfi. Doakan saja semoga Pak Lutfi, Gus Yassin, moga-moga selalu mendapatkan taufik hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan kesolehan panjenengan sebagai rakyat, maka terciptalah kesolehan di hati para pejabat. Makanya ngaji itu penting. Saya nggak paham apa saya yang salah. Tadi ketika Mas Bupati Cilacap ngomong, saya kan suka dengan cara bicaranya Mas Bupati Cilacap itu. Kan kalau ngomong enak, orangnya ganteng. Loh, ganteng itu penting. Oke. Ibtahu al-khair indah hisanil wujud kata Rasulullah. Kamu boleh berharap hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kalau pemimpin-pemimpin kalian, tokoh-tokoh kalian memiliki wajah yang rupawan. Kata Rasulullah. Mereka kalau cerita nih Nabi Ela itu gak ono. Ya alhamdulillah tadi dikatakan jangan setelah dibedai lebih ganteng. Lebih ganteng. Kalau dia baru dibedai tapi kalau gak belum mau. Nyapu bedaan orangnya aneh-aneh. Tadi itu Mas Bupati Cilacap mengatakan ada beberapa program di Cilacap yang sangat istimewa. Walaupun mungkin saya tidak mendengar ada kolaborasi yang dilakukan oleh Mas Bupati Cilacap dengan tokoh-tokoh agama.
Apa kupingku sudah apa piye? Aku malah curiga. Aku khawatir Cilacap tokoh agamanya sudah tidak bisa ditokohkan. Akhirnya tidak diajak berkolaborasi. Karena begini, Islam itu dilihat dari perilaku pengikutnya. Nggak mungkin beberapa orang yang belum santri kemudian membaca apa yang dibaca oleh santri. Maka mengenal santri itu dari perilaku para santri. Ketika kemudian kita para santri tidak sebagaimana yang tadi saya sampaikan ketika masih ada di TV One tadi itu, bahwa harus ada kolaborasi konkret antara ulama wal umaro, dan kemudian ada salah satu yang patah di sana, berarti pasti ada yang tidak benar di sana. Entah itu ulamanya atau entah itu umaronya. Tapi saya yakin sepatah-patahnya situasi itu yang pasti patah dulu mesti ulama. Artinya saya ngeruwet dhisik kok gamane kasar itu. Pasti itu. Fasadul ra'iyah bi fasadil umaro. Masyarakat Jawa Tengah ruwet itu mesti karena Gus Yassin nggak beres. Pasti itu. Tapi wa fasadul umaro bi fasadil ulama. Rusaknya para pejabat karena ulamanya mulai ruwet. Nah, itulah kenapa kemudian kalau tadi saya dikasih kesempatan untuk meneruskan omongan saya di TV One tadi, nggak langsung dikasih waktu 5 menit, saya akan ngomong bahwa di antara syarat sebuah wilayah itu menarik berikutnya, wa masyaihu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuharriduna fi talabil ilmi wal Qur'an. Semua elemen yang ada di wilayah itu semuanya menyampaikan apa yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Bupati Cilacap tadi, pentingnya sebuah pendidikan, tapi tidak meninggalkan membangun karakter-karakter, nilai-nilai keagamaan. Nah, gitu. Semua elemen khususnya para orang tua sadar betul bahwa pendidikan formal, pendidikan agama menjadi tonggak masa depan. Dan yang terakhir, kalau pengen Jawa Tengah aman, wa nisa'uhum masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Para ibu-ibu, para perempuan, para gadis-gadis semuanya mampu jaga diri, tidak ngawur, karena panjenengan semua sebagaimana dikatakan oleh seorang syair, wa awwalu khubsil ma'i khubsul rabihi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manakih. Kalau mau lihat air ini jernih atau tidak, cukup kita lihat tempatnya. Tapi kalau kita mau melihat masa depan sebuah bangsa, cukup lihat tempatnya anak-anak itu keluar. Siapa lagi kalau bukan ibu-ibu? Makanya kalau pengen sebuah bangsa itu istimewa, ada beberapa catatan di sana yang harus dilakukan. Salah satunya ibu-ibunya berkualitas, ibu-ibunya salihah, ibu-ibunya ta'iah, ibu-ibunya baik semua. Tapi insya Allah Jawa Tengah ngoten. Nggih. Jawa Tengah niku pancen. Nah, aku dhewe ngakoni lho kuwi. Aku dhewe ngakoni. Nah, wong nyatane lho, bagaimana tidak jos. Untuk 100 hari masa jabatan saja sudah tasyakuran. Gubernurku gak ngajak tasyakuran. Gak umum. Aku malah pindah warga Jawa Tengah. Dia benae. Kita kok ganti gubernur Jawa Tengah daripada gubernur Jawa Timur. Aku dewe yang muskil, tapi tak apa-apa. Kita harus punya gubernur di semua provinsi. Alhamdulillah. Tapi saya pokoknya ini terakhir nih, karena tadi hanya dikasih waktu 5 menit atau 10 menit. Ini terakhir, walaupun kesalahan kita banyak, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pengen dianggap istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya teman-teman para pemimpin, ada 4 hal yang memang harus benar-benar kita pegang. Yang pertama adalah asyidku, kemudian asyukru, kemudian al-haya'u, kemudian husnul khuluq. Penting betul seorang pemimpin memiliki kesungguhan, kejujuran, memiliki keseriusan dalam proses memimpinnya. Begini, kalau di
di dunia pesantren Pak Lutfi, sidku itu dimulai dari asidku fil azmi wal irad. Jenengan-jenengan para pejabat dulu pasti dalam benaknya pasti selalu berucap begini, aku sesuk nek jadi wali kota, aku sesuk nek jadi bupati, atau bahkan saya besok kalau jadi gubernur akan begini. Kalau contohnya di kitab, in a'tanillahu wilayatan adaltu fiha wa lam a'sillaha fiha. Kalau saya diberi kekuasaan, saya akan adil di sana, saya akan baik di sana, dan saya tidak akan pernah maksiat di sana. Ya begitu. Kemudian disusul dengan asidku fil wafa. Ketika Allah benar-benar pada akhirnya menganugerahkan ini semua, maka kalau bahasanya adalah ayyuhafizul abdu fi ala wa'dihi au ta'ahudihi. Maka dia habis-habisan. Kayak tadi itu saya dapat cerita bahwa ternyata Pak Gubernur pagi tadi di Cilacap dan hari lain. Maka dari sebuah harapan dan cita-cita, niatan yang kuat, kemudian ketika Allah Ta'ala menakdirkan beliau akhirnya duduk di kantor gubernur ini, maka ada itu yuhafidu ala ahdi au ta'ahudi. Maka dia mati-matian berusaha untuk merealisasikan apa yang pernah menjadi niatannya. Maka walaupun kata Rasulullah, walau gana min qarnihi ila qadamihi khataya, tidak masalah, kamulah Islam itu. Walaupun dosa masa lalu kita luar biasa banyaknya, tapi kalau kita mulai berproses memiliki sifat sidq, tulus, jujur, sungguh-sungguh, insya Allah Islam kita akan sempurna. Yang kedua, asyukur. Syukur itu adalah, syukur itu bukan alhamdulillah ya. Syukur itu bukan alhamdulillah, alhamdulillah itu hamdalah. Asyukur itu kalau didefinisikan, insya Allah kalau saya nggak lupa ya, syukur itu adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu ta'ala bihi alaihi fima khuliqa li ajlihi. Sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi bihi fima khuliqa li ajlihi. Memanfaatkan, misalnya Pak Lutfi bagaimana caranya bersyukur? Apakah harus mengundang Habib Bidin? Enggak wajib. Tapi ya sebaiknya begitu. Ya enggak wajib, tapi sebaiknya begitu. Kalau undang saya agak wajib, karena saya ikut kampanye dulu. Iya, agak wajib. Oh, itu kan gila dia ngomong. Tapi yang paling wajib adalah beliau bersyukur dengan cara memaksimalkan semua anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sesuai porsinya. Mohon maaf, Bapak, jadi kan nggak boleh berlebihan loh ya menjadi pejabat itu. Karena Al-Imam Al-Adil alladzi yattabi'u amrallahi wa syar'ahu bi wad'i kulli syai'in fi mawdi'ihi min ghairi ifratin wala tafrid. Imam yang baik, pejabat yang baik itu adalah yang menjaga hubungannya dengan Tuhan, artinya memiliki rasa takut dengan Tuhan, dengan cara meletakkan segala sesuatunya sesuai porsinya, tidak melewati batas. Min ghairi ifrat, tidak berlebihan. Ojo dumeh dadi bupati, ojo dumeh dadi gubernur terus awut-awutan kabeh ditoto. Sembuang kali diatasi dhewe, notomik diatasi dhewe, isa-isa diatasi dhewe. Tidak. Tapi juga wala tafrid, bukan di kemudian lalai tidak bekerja, ia bekerja, tapi sesuai porsi. Kira-kira begitu. Nah, syukur itu memaksimalkan semua nikmat tadi itu semaksimal mungkin, proporsional. Kemudian malu, al-haya. Nomor 3, siapapun dari kita, apalagi para pemimpin-pemimpin kita, mohon maaf harus punya rasa. Karena al-haya itu khulukun yab'asu sahibahu ila jtina bil manhiyat. Sebuah karakter yang membuat kita, ada beberapa riwayat itu ila jtina bil qabih. Rasa malu itu adalah sebuah karakter yang membuat kita menghindari hal-hal yang buruk. Ini penting. Dan juga wa yamna'u minat taksir fi haqqi dhi haqqin.
Rasa malulah yang membuat kita kemudian tidak, mohon maaf, sembrono atau bahkan sampai mengambil hak orang lain. Nah itu. Yang terakhir, husnul khuluq, karakter yang baik. Husnul khuluq ini penting sekali karena sebagaimana yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa ini, persatuan dan kesatuan itu hanya bisa dicapai dengan keadilan dan budi pekerti yang baik. Makanya ono bahasa keadilan dan juga budi pekerti yang baik. Nah, itu penting sekali. Dua hal ini mungkin menjadi karakter bangsa, tapi sebetulnya dari sisi syariat, dari kacamata syariat, ini semuanya adalah segalanya. Kita kalau ngomongkan Islam sebetulnya adalah husnul khuluq, budi pekerti yang baik. Moga-moga Allah senantiasa menakdirkan kita menjadi pribadi-pribadi yang menarik, pribadi-pribadi yang baik, yang mampu beribadah ubudiyah sekaligus mampu melakukan hal-hal positif di tengah-tengah masyarakat. Kalau katanya Pak Gubernur tadi, pokoknya semua bupati, semua wali kota, semua rakyat harus menjadi bermanfaat bagi lingkungannya. Saya pikir hanya itu Beb yang bisa saya aturkan. Saya mohon maaf, saya tadi padahal sudah bangga sekali. Cocok ya, aku pidato model ini cocok. 3 menit tapi jelas. Maaf, lagi aku cocok ya, makan gaji buta ya. Ternyata gak sido, kalian mulai aku. Tapi buatan, cocok ya, kalau setuju. Kalau lagi nembe sadar nih ternyata Habib bin Jim itu gantengnya makin diwedaki. Oke, benar itu. Dan saya juga baru sadar dan kemudian iri, ternyata Habib bin kalau mau live dia udah ibu bojoku kok gak tahu. Iya Pak. Nah itu. Lah, tapi aku sangat tenang mergo itu pasti sama dengan Pak Lutfi, karena Pak Lutfi belum ada yang medai kecuali TV One. Nah, itulah, boten mawon lah kula ngapunten ingkang agung, dateng sedaya mawon, saestu ngapunten ingkang agung khususnya dateng Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, teman-teman bupati, wali kota, kanca-kanca azah ngapunten. Akhiran walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan ribuan terima kasih kepada beliau, Gus Fauzan, yang telah memberikan ilmunya, nasihatnya pada acara kita malam hari ini luar biasa. Nasihat yang sangat luar biasa untuk kita yang hadir malam hari ini. Bukan hanya nasihat untuk para pejabat kita, tapi nasihat buat kita semua yang hadir yang mendengarkan malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan kita bukan hanya bisa mengagumi apa yang disampaikan oleh Gus Fauzan tadi. Kita bukan hanya bisa mengatakan ceramahnya hebat, ceramahnya enak, ceramahnya bagus, tidak. Tapi yang kita harapkan, kita semua pulang dari majelis ini, kita bisa mengamalkan apa yang telah dinasihatkan oleh beliau Gus Fauzan. Kalau tidak bisa semuanya, step by step, sedikit demi sedikit kita berubah, sedikit demi sedikit kita menjalankan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Insya Allah dengan itu kita menjadi hamba, menjadi bangsa, menjadi umat yang banyak bersyukur kepada Allah. Dan insya Allah dengan syukur kita maka ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus nikmat yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Tengah yang kita cintai ini. Mugi-mugi dengan adanya Jateng bersolawat, Jawa Tengah bersolawat malam hari ini, kita mohon pada Allah, ribuan orang yang hadir ini semua berdoa pada Allah, mudah-mudahan Jawa Tengah selalu dalam keadaan aman, mugi-mugi Jawa Tengah selalu dalam keadaan damai, mugi-mugi Jawa Tengah selalu dalam keadaan kondusif. Semoga diangkat derajatnya masyarakat Jawa Tengah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ekonominya diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pendidikannya semakin baik, masyarakatnya semakin baik, ekonominya semakin baik, akhlaknya semakin baik. Allahumma, ibadahnya semakin baik, dan juga lembaga pendidikannya juga semakin baik yang ada di Jawa Tengah. Allahumma amin ya rabbal. Dan kita doakan Bapak Gubernur, Wakil Gubernur beserta seluruh bupati, wakil bupati, dan wali kota yang hadir malam hari ini, mugi-mugi diparingi kekuatan zahiran wa batinan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan sempurna, dengan jujur dan amanah insyaallah, dan menjadikan kabupatennya, kota Madianya masing-masing semakin maju, semakin sukses, dan semakin berwibawa. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan terakhir, mugi-mugi Provinsi Jawa Tengah dihindarkan dari bala, dihindarkan dari musibah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dan insya Allah mugi-mugi selalu dinaungi keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin ya rabbal
Alamin. Kita lanjutkan nanti dengan mahalogian, lalu kita tutup dengan doa bareng-bareng malam hari ini. Dan saya harap nanti ketika pulang dari majelis ini semuanya dengan keadaan baik, yang rapi, yang sopan. Jangan meninggalkan sampah, ditaruh di sampahnya di tempat yang telah disiapkan oleh panitia, dan tidak usah berdesak-desakan keluarnya dari majelis ini. Dan khusus bagi yang mengendarai sepeda motor, saya harap setiap pulang dari majelis sholawat dijaga akhlaknya dengan baik, jangan teriak-teriak di jalan, dan jangan kebut-kebutan, tetap ikuti peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Insya Allah seluruhnya pulang ke rumah dalam keadaan selamat. Allahumma amin. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain waktu dalam acara Jateng Bersolawat jilid berikutnya dalam keadaan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna. Allahumma amin ya rabbal alamin. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بتوحيد وأمطار الوجود الإلهي على أهل الوجود تهيب وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم النور نورا فاق كل نور وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواش الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماع الممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعن لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
الله واعطنا ما قد سعينا من عطاياك الجسامي يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اكرم الارواح منا يا الله بلقاء خير الانام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ابلغ المختار عنا من صلاة وسلام يا الله ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'adim. Allahumma bi fadli salawatil fatih an taftah qulubana wa quluba auladana wa quluba tilmidana ya rabbal alamin. Ij'alna wa iyyahum min ahlil khair waj'alna wa iyyahum min ahli sa'adah waj'alna wa iyyahum min ahlil barakah waj'alna wa iyyahum min ahlil Qur'an. Allahumma nas'aluka ya ilahana an tahfaduna ya Allah wahfad ya Allah ulama'ina ya Allah wahfad habibana ya Allah wahfad umara'ana ya Allah khususan ya Allah fi biladina Indonesia khasah wa fi sa'iril buldanil muslimina amah wa nakhussu khususan ya Allah ala sa'iril muhafadah fil Indonesia khususan ya Allah muhafadatul jawatil wusta ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah, dengan dibacakannya doa maka berakhir pula acara kita malam hari ini. Insyaallah kita pulang dari majlis ini hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita pulang dari majlis ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya dan matur nuwun kepada seluruh Zahir Mania yang hadir dari seluruh penjuru Jawa Tengah, baik dari Semarang dan dari luar kota Semarang. Insyaallah mugi-mugi panjenengan sedaya hidupnya selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padang bulan, padang Kaya hari